Shalom saudara, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode berapa? 1067. Oke. Pak Alvin, ayo kita mulai ya. Tapi saya kalau panggil Pak Alvin kok kayak ragu-ragu ya. Karena Masih belum muda. menikah. Ini mau promosi kali ya. Ya oke, nggak apa-apa. Baik, Pak Alvin, karena udah punya jabatan ini ya. Siapa tahu nanti dari Abam ada yang kirim ini lamaran, ya. Lamaran untuk kuliah maksudnya ya. Pak. Oke, Udah teruskan. berangkat kuliah, Pak. Iya. Oke, teruskan. Baik. Dari seorang wanita usia 60 tahun, Janda. janda, punya 2 anak tinggal di Banten, Jemaat Rehoboth Church. Ya, Rehoboth Church. Oke. Shalom Pak Eras dan tim, saya hanya ingin memberikan informasi tentang pernyataan bahwa Yesus sebagai jalan bukan tujuan. Saya lupa khotbah atau seminar Pak Eras yang mana. Tetapi dipakai salah satu orang Pendebat Muslim di Ya. channel Apologet Kristen. Ya. Terus, untuk merendahkan Yesus menjadi hanya jalan, bukan tujuan yang kata mereka. Allah, bukan tujuan kata mereka Allah. ya, Allah di mana umat Kristen dikatakan mencuri kata Allah dari agama lain. Terus Apakah ini efek dari monoteisme yang dipaparkan? saya jawab dulu ya. Iya. Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan, bukan saya. Tetapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Dia menjadi jalan sampai kepada Bapa, lalu Bapa menjadikan dia Tuhan. Menjadi Tuhan di atas segala Tuhan yang juga menjadi sesembahan kita. Jadi kalau itu dipungut, dipotong ya bisa saja. Khotbah saya juga dipotong, Erastus tidak percaya Yesus juru selamat, itu dipotong, akhirnya saya dicap orang tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Tuhan. Nah kalau ada orang potong begitu ya mestinya kita tidak usah meladeni orang yang hanya potong video kita kan mubasir ya, wasting time, wasting energy. Terus Argumen-argumennya menguatkan ajaran mereka untuk menentang kekristenan yang berlandaskan Trinitas, memecahkan umat Kristen sendiri. sebenarnya kekristenan itu mengajarkan monoteisme. Kalau agama lain mempercayai Allah itu tunggal, itu Alkitab sudah mengajarkan ribuan tahun sebelum ada agama-agama Samawi. Iya. Agama Samawi pertama itu agama Yahudi, tahun 1440 sebelum Masehi. 1500 tahun sebelum ada agama Kristen. Setelah agama Kristen, 600 tahun kemudian baru ada agama Islam. Jadi agama Kristen itu monoteisme berakar pada Yahudi. Jangan mengajarkan ajaran yang tidak monoteisme. Oke, teruskan. Ya. Dan mendugakan Yesus Kristus yang mencintai umatnya, pengikut Kristus, dengan berbagai pemahamannya atau pengajarannya. Mohon maaf, saya hanya kaget karena ucapan Pak Eras dipakai umat Muslim untuk menyerang kekristenan dan apologet Kristen yang berjuang juga untuk Kristus. Ya, tidak semua orang Muslim menyerang orang Kristen. Ini kan oknum. Sama dengan ada orang oknum Kristen yang bisa menyerang orang Muslim atau sebaliknya. Jadi kita nggak usah lah berdebat itu. Ya, ada banyak orang mengaku apologet, tetapi akhirnya tidak menjadi berkat karena perdebatan yang tidak membangun persaudaraan. Oke, teruskan. Mohon kebijaksanaannya untuk menanamkan pengajaran yang berkenan bukan hanya kepada Bapa di surga tetapi juga kepada Yesus Allah yang Maha Tinggi. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda membaca Alkitab tidak pernah dikatakan Yesus Allah yang Maha Tinggi, Ibu. Yang Maha Tinggi itu Allah Bapa Elohim Yahweh. Yesus sendiri menjadi Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Ibu harus belajar ya mengikuti logos dan monoteisme. Tapi saya berterima kasih untuk apa yang Ibu tulis karena kepedulian Ibu terhadap kekristenan. Begitu ya, cukup ya. Terima kasih ya Bu untuk kepeduliannya. Tuhan memberkati. Nah,
satu hal ya, pokoknya kalau dipotong itu pasti tidak benar. Saya ini percaya Yesus adalah juru selamat. Kita itu masih selalu membacakan pengakuan iman rasuli setiap kebaktian. Yesus adalah Tuhan, loh kok bisa? Karena dipotong dan salah menafsirkan apa yang saya ajarkan. Nah ini juga menjadi persoalan, tetapi baiklah. Ya kita kembalikan kepada Tuhan. Yang penting kita hidup benar dan dari buahnya. Ya, kita menunjukkan apakah ajaran kita benar atau tidak. Oke, teruskan. Baik. Berikutnya dari seorang pria usia 39 tahun, belum menikah, tinggal di Papua, jemaat Protestan. Betul ya, Pak ya? Ya. Protestan ya. Shalom Pak Eras, Bapak rohaniku dan tim Abam. Masa kecil saya tinggal sama orang lain, jadi anak angkat. Saya sering dapat pukul, bahkan saya jadi korban pelecehan seksual laki-laki. Waduh. Hal ini membuat saya di usia dewasa jadi penyuka sesama jenis. Sampai sekarang saya tidak tahu ayah kandung saya. Saya berasal dari Sulawesi sebelum merantau ke Papua. Selama ini hidup dalam dosa. Sempat bertobat di tahun 2017 saat mengenal suara kebenaran, namun saya kembali jatuh dalam dosa perzinahan dan percabulan. Bulan Februari 2024 saya sakit dengan diagnosa cervical syndrome. Ini adalah gejala yang melibatkan gangguan pada tulang leher, baik dari kartilago atau tulang rawan. Ya. Dan gejala vertigo. Iya, ya. Pasti. Terus? Saya berobat dan sembuh. Sejak saat itu saya mulai mengadakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, berjanji akan hidup dalam kesucian dan kekudusan. Namun pada bulan April 2024 saya sakit lagi. Perut saya sakit seperti ditusuk-tusuk. Saya ke dokter tetapi hasilnya normal semua. Akhirnya saya memutuskan pulang ke Toraja dan berobat di kampung. Dari tabib yang mengobati saya bilang saya diguna-guna sama orang di Papua karena cemburu lagi bangun rumah. Sampai sekarang masih dalam perawatan oleh tabib itu dengan berbagai ramuan, daun-daunan, dan juga setiap mau diurut selalu sembahyang doa Bapa kami. Puji Tuhan sudah mulai baikan. Sebentar, doa Bapa kami tidak boleh jadi mantra. Ya. Justru ini ada yang salah. Kalau benar-benar kamu diguna-guna, harus doakan pelepasan, dan itu tidak sulit. Dalam nama Yesus bisa dilepaskan. Di daerah kamu pasti ada pendeta yang bisa melakukan doa pelepasan. Kamu cari deh, bisa doa pelepasan. Tapi yang saya mau ingatkan yang pertama, gairah libidomu kepada sesama jenis akan muncul saat-saat tertentu, terutama waktu kamu mendapatkan kesempatan. Apalagi kalau sampai bertemu dengan orang yang punya kebutuhan khusus, kamu akan sangat mudah jatuh. Kamu harus menyangkal diri, tidak melakukan praktek lagi, sampai suatu hari orientasi seksmu bisa kembali lagi. Kamu bisa mencintai wanita dan tidak pada pria. Begitu. Orientasi seksnya bisa berubah. Tuhan bisa sembuhkan. Oke, teruskan. Saya dulu sempat membenci mama kandung saya karena tidak mau kasih tahu siapa bapak kandung saya. Tetapi sekarang sudah tidak pernah tanya lagi. Saya sudah sayang dan tidak membenci lagi. Kenapa ya Pak Eras? Di saat saya betul-betul sudah mengaku dosa dan ingin hidup suci, masa lalu saya sering membayang-bayangi saya. Nah, membayang-bayangi itu tuh manusia lama, supaya kamu satu terintimidasi, yang kedua, kamu menikmati bayangan itu. Kamu akan jatuh lagi dalam dosa yang sama. Nah ini kepada pecinta Abam, saya ingatkan, jaga anak laki-lakimu. Ya, jaga anak laki-lakimu. Harus selalu memperhitungkan kemungkinan tukang kebun, sopir, asisten rumah tangga, memiliki orientasi seks yang salah. Ya. Seperti anak perempuan diantar sopir. Ini juga harus serius diperhatikan, ya. Harus serius diperhatikan.
Karena ada cerita bagaimana sopir melakukan seks abuse kepada anak perempuan dari majikannya. Ini harus diperhatikan. Kalau ini kan korban laki-laki nih. Iya. Oke. Ini pecinta ABAM bisa mendapat pelajaran dari kesaksian ini. Teruskan. Iya. Perlu juga saya sampaikan, saya adalah seorang pengasuh atau guru sekolah minggu di salah satu gereja Protestan di Papua. Apakah saya masih layak diterima Tuhan? Selama kita mau mengaku dosa, minta ampun, pasti Tuhan melayakkan. Terus? Karena hidup saya yang sangat najis dan kotor di masa lalu. Tuhan urusan dengan kita, bukan kita masa lalu, tapi kita hari ini dan bisa menjadi apa kita nanti. Ingat, Tuhan tidak berurusan dengan Anda masa lalu. Tuhan tidak berurusan dengan masa lalu Anda. Oke, teruskan. Sekarang saya juga sudah aktif kembali mengikuti program Truth.id, renungan malam dan doa pagi, walau kadang bolong karena beda 2 jam di tempat kerja. Oke. Saya juga sudah belajar meluangkan waktu untuk punya waktu doa pribadi. Amin. Saya mohon Pak bimbingan rohani khusus, tuntunan dan bimbingan agar saya bisa melawan keinginan daging saya yang selama ini saya nikmati. Saya takut Pak jatuh kembali ke dosa yang lama. Besar kemungkinan, ya, setan tidak akan berhenti mengejar Anda. Terus. Mohon juga dukungan doanya agar penyakit yang sementara saya derita, saya mendapat mujizat Tuhan. Penyakit itu diberikan untuk mencegah saudara tidak mudah berbuat dosa, membuat Anda takut berbuat dosa. Terus. Oh ya Pak, saya tinggal dengan mama kandung saya sekarang di Papua. Tapi kehidupan saya yang kotor dan najis di waktu lalu, mama saya tidak tahu karena saya pakai topeng sebagai seorang guru atau pelayan sekolah minggu. Tidak perlu tahu dan jangan sekali-kali cerita kepada siapapun. Di ABAM pun juga yang tahu hanya saya, staf juga yang hanya membaca tapi tidak tahu siapa Anda. Terus. Sekali lagi Pak Eras, saya butuh bimbingan khusus. Terima kasih Bapak Rohaniku, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan semua tim ABAM. Terima kasih. Oh ya Pak, saya juga ada riwayat lambung atau mah. Penyakitmu itu membuat kamu dicegah berbuat dosa. Kalau perlu bimbingan khusus nanti kita kasih, ya. Mungkin yang membimbing wanita saja. Oke, Tuhan berkati. Dari seorang pria usia 47 tahun, sudah menikah, punya 2 anak dan tinggal di Jakarta, jemaat karismatik. Shalom Pak Pendeta Erastus dan tim ABAM. Pak, saya mempunyai keluhan di mana kakak istri saya selalu merongrong istri saya. Keluarga kakak istri saya, suaminya tidak bekerja dan kakak istri saya juga tidak usaha apapun. Pada intinya mereka malas dan selalu meminta uang kepada istri saya, baik untuk token listrik, belanja makanan, sampai uang jajan dan ongkos anaknya. Mereka memiliki 3 anak. Saya sangat jenuh sekali dengan perbuatan mereka, karena kasihan istri saya sampai harus sering berbohong kepada saya demi memenuhi kebutuhan mereka. Bayangin aja Pak, istrinya selalu mau ikut doa pagi hari Sabtu di GSKI Kebun Jeruk dan istri saya jemput serta antarkan pulang, yang mana kami tinggal di Pondok Indah dan mereka tinggal di Depok. Bagaimana ya Pak untuk merubah pandangan istri saya? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, keluarga yang minta bantuan ini, apakah benar-benar susah? Kalau susah harus benar-benar dibantu. Kamu mampu membantu. Tetapi lebih baik memberi kail daripada ikan. Jadi kamu coba beri usaha, lalu juga mengingatkan kami tidak bisa terus-menerus begini. Bukan soal duit, tapi soal mental. Nanti mereka punya mental kere, mental minta-minta, mental miskin namanya. Dan itu merusak. Saya salut dengan istri kamu yang membela saudaranya ya. Iya. Membela saudaranya ini. Bahkan menjemput jauh-jauh untuk bisa doa. Doa pagi. Kamu juga harus tetap tenang atau teduh. Karena kalau istrimu disuruh Tuhan berbuat begitu, kamu tidak bisa menolak. Ya,
Kalau Tuhan memang gerakan istrimu berbuat demikian atau perintah Tuhan, kamu tidak bisa menolak. Tetapi kalau mengorbankan keluarga sampai ngurus anak keteteran, itu salah. Saya tidak tahu seberapa mengganggu pekerjaan rumah, ya. Ini tinggal di Pondok Indah, mereka tinggal di Depok. Ini pengorbanan istri luar biasa loh ini. Kasihan istri saya sampai harus sering berbohong kepada saya demi memenuhi kebutuhan. Ini salah. Supaya jangan istrimu bohong, kamu yang harus turun ambil masalah ini. Jadi istrimu tidak perlu bohong, ya. Syukur punya istri tidak pelit. Tetapi kalau ini mengganggu hidup kamu, ya kamu dengan kemurahan hati tadi itu membantu. Beri pekerjaan, arahkan, ya. Kalau dia masih malas, kamu baru bisa berkata, kami tidak akan bantu lagi loh. Ya. Seperti misalnya begini. Orang malas lalu pinjam uang pinjol. Ya. Lalu nanti kalau kepepet baru minta kita. Saya sampai berketapan tidak akan membantu orang yang utang pinjol. Orang yang pinjam pinjol itu rata-rata orang sembrono, ceroboh, tidak perhitungan, tidak bijaksana. Biar saja dia malu, dia masuk penjara bila perlu, daripada kita bantu tambah rusak. Biar keluarga dekat, saya nggak bantu kalau dia pinjol. Saya tidak akan bantu. Karena merusak. Pengalaman ini, orang yang sudah pinjam pinjol, saya bantu bukan sekali. Beberapa kali, dia jatuh lagi ke pinjol. Beberapa kali. Jadi sampai akhirnya saya bilang, udah nggak usah bantu. Kecuali punya barang mana saya beli. Atau dibeli, jualkan. Itu. Jangan dibantu. Jadi kalau ada pecinta ABAM yang kena pinjol minta bantuan ke ABAM, itu 100% tidak akan dibantu. Ya, udah kartu mati itu orang-orang itu. Nanti saya umumkan juga di jemaat, jangan sekali-kali pinjam uang di pinjol. Dulu nggak ada pinjol orang bisa hidup kok. Saya nggak tahu kenapa ada pinjol dan apakah ada izin pemerintah itu. Apakah OJK ya memberikan izinnya. Ini merusak mental masyarakat loh. Menurut saya loh ya. Oke, teruskan yuk. Ya. Dari seorang wanita usia 30 tahun menikah dan tinggal di Malaysia. Shalom Pak Erastus, saya yang bertanya di ABAM yang sering didatangi makhluk itu. Ya. Pak, hari ini juga saya didatangi makhluk yang lain, tetapi makhluknya ada beberapa. Setiap makhluk itu datang selalu ambil posisi di muka saya. Dan kali ini makhluk itu menciumi bibir saya dengan lama. Saya bisa rasakan dan muka saya juga panas. Saya melihat makhluk itu bukan muka yang sama. Apa saya boleh minta? Dulu saya juga pernah merasa seperti bersetubuh dengan makhluk hitam. Apa saya boleh minta didoakan? Jujur Pak, saya takut dan capek juga saat makhluk itu datang. Tapi saya pernah dengar Pak Eras bilang, saat kita ketindihan, kita harus tenang. Jangan melawan, berdoa saja dalam hati sambil memuji Tuhan. Saya selalu lakukan itu, tapi bayangan hitam itu lama perginya hingga sampai saya capek. Apa betul ya Pak, makhluk bisa suka sama manusia? Ada yang seperti begitu cerita teman saya. Dulu juga pas saya nikah sama suami saya merasa juga ada yang sangat marah. Sampai saya sering bertengkar dengan suami saya. Tolong bantu saya Pak. Oke, kami tidak menjawab di ruangan ini, tapi kami akan mengirim seorang pelayan pelepasan ya, untuk menyelesaikan ini. Dari pengalaman kesaksian orang, memang ada makhluk-makhluk yang menyukai wanita. Ada. Cerita-cerita mitos dulu juga ada. Maksud saya cerita-cerita orang tua saya dulu, ya. Didemenin oleh genderuwo. Ya, kalau kisah-kisah dulu itu saya tidak percaya ya, karena saya tidak
mempercayakan diri saya pada cerita itu, tapi cerita seperti ini sudah saya dengar beberapa kali dari dulu. Suaminya pergi jadi security malam hari pulang tapi bukan suaminya. Itu. Nah, dari kesaksian orang yang melihat yang terkait dengan kuasa gelap, ini sampai ekstrim nih hubungan badan ini. Iya. Tapi juga pernah orang yang tidur dengan kuasa gelap. Jadi ada unsur kuasa gelap atau setan dalam roh jahat menyenangi manusia. Bisa saja itu terjadi, ya. Tapi yang penting sekarang kita harus lepaskan wanita ini. Oke, teruskan. Baik. Dari seorang pria usia 20 tahun, single, tinggal di Jakarta, Jemaat Rehoboth Kelapa Gading. Ya. Shalom Om Eras dan tim Abam. Saya sudah di Rehoboth sejak saya umur 6 tahun, kelas 1 SD. Kali ini saya mau tanya beberapa pertanyaan. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan-pertanyaan saya yang sudah dijawab sebelumnya Om. Maaf jika saya banyak bertanya Om. Yang pertama saya mau tanya, apakah saya salah atau dosa kalau saya bekerja di bagian marketing dan sales dalam sebuah kantor atau perusahaan yang bergerak di bidang finance? Pinjam-meminjam seperti kredit, gadai BPKB, dan lain-lain. Kalau itu memang tidak memberatkan konsumen, lalu resmi seperti bank ya, nggak masalah sebenarnya. Dibutuhkan, ada yang masyarakat membutuhkan hal itu. Terus? Ketika saya berhasil sebagai marketing dan ada yang sukses atau cair, saya akan mendapatkan komisi dari hasil penjualan saya. Apakah salah atau dosa jika saya memakai atau menerima uang itu? Apakah sah-sah saja? Ada beberapa yang berpendapat kalau itu dosa, karena itu uang riba. Karena didapat dari bunga orang yang meminjam uang, dan kalau saya memakainya atau menerimanya, saya seperti memeras orang itu. Karena komisi yang saya terima adalah uang hasil itu. Sama seperti koperasi juga. Iya, koperasi. Nah, saya tidak tahu yang dilakukan ini seberapa persen, apakah membebani, apakah memeras, harus kita tahu. Tapi bukan tidak mungkin lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan jasa pinjam-meminjam itu memang menolong orang, membantu orang. Ya, sama seperti asuransi. Iya, asuransi. Seseorang yang bisa mendapatkan konsumen, customer, dia mendapatkan sekian persen. Saya tidak menjawab 100% boleh atau tidak. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu persis apakah lembaga keuangan ini membebani orang atau membantu orang. Kalau itu membantu orang, saya kira tidak masalah. Teruskan. Pertanyaan kedua, Om. Kalau dia tidak sejahtera, ya jangan bekerja di situ. Tanyakan ke Tuhan. Teruskan. Pertanyaan kedua, Om. Saya mendengar beberapa tuduhan atau beberapa pendapat yang mengatakan bahwa dalam Matius 28 itu hanya sampai di pasal 15 saja. Selebihnya itu ayat tambahan bapak-bapak gereja yang saat itu sudah tercampur urusan politik. Ya, saya juga tahu. Terus? Soalnya Om, pas saya baca kembali sepertinya membingungkan juga Om. Karena di ayat 15 kalimatnya begini bunyinya, Matius 28 ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Iya, artinya ketika orang-orang disuap untuk tidak menceritakan tentang kesaksian kebangkitan Yesus, sehingga fakta kebangkitan itu dapat ditutupi. Terus, kalau seperti membaca cerita, di ayat itu seperti penutup dari sebuah kalimat atau paragraf, atau sebuah cerita karena juga diakhiri dengan tanda titik. Lalu di ayat selanjutnya, yaitu ayat 16, dimulai dengan kata dan. Padahal di ayat sebelumnya sudah akhir kalimat atau penutupan suatu paragraf. Ada yang berpendapat juga Matius 28 ayat 19-20 yang terkenal sebagai ayat fundamental Kristen, yaitu Amanat Agung, juga dinyatakan ayat palsu. Saya mau bertanya, apakah benar demikian?
Amanat agung Tuhan Yesus bukan hanya ditemui di Matius 28. Di Kisah Rasul pasal 1 juga ada amanat agung. Betul? Iya. Jadikan semua bangsa muridku, sama dengan pergilah, jadilah kamu saksi. Sama. Jadi pada dasarnya apa yang ditulis di Matius pasal 28 ayat 16 dan ayat-ayat berikutnya tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain. Begitu ya? Betul. Oke, terus. Pertanyaan ketiga, kenapa orang-orang Kristen seperti anti dengan nama Yahweh? Ataupun kalau ada yang mengajarkan tentang Yahweh akan dianggap Yahweisme. Bagaimana sikap kita menghadapi hal ini ya Om? Ini terjadi karena budaya Yahudi sejak mereka dibuang ke Babel. Ketika Yehuda jatuh tahun 586, mereka begitu takut kepada Allah sehingga mereka tidak berani menyebut nama Yahweh. Padahal tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang melarang menyebut nama itu. Itu hanya budaya. Tidak ada dasar ayat Alkitabnya, tidak ada sama sekali. Justru Alkitab mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ayat itu justru menunjukkan bahwa kita harus menyebut nama Allah. Yang dilarang itu sembarangannya itu. Iya. Betul nggak? Betul. Itu justru anjuran menyebut nama Allah, tapi tidak boleh sembarangan. Begitu. Ya? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, teruskan. Saya selalu ingat perkataan Om Eras, yaitu 3D, diam, diam, diam. Tapi kadang bingung dari dalam hati saya, kenapa Yahweh dianggap sesuatu yang terkesan tidak boleh dipuja-puja. Terkesan seperti Yahweh itu harus dihindari atau dibuang. Apa mungkin karena mereka berpikir di hukum Taurat ya Om? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Begini, iya. Justru jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita harus menyebut yang dilarang itu sembarangannya. Ini sudah terjadi penyimpangan sebenarnya. Karena Allah yang disembah itu mestinya Elohim Yahweh. Tidak pernah dibatalkan. Yesus menjadi jalan kita menyembah Yahweh. Kalau nggak ada Yesus, Anda orang Tionghoa, Anda orang Jawa, Ambon, nggak bisa. Anda bukan orang Israel. Yang membuat kita jadi orang Israel bisa menyembah Yahweh itu Yesus. Akulah jalannya. Tujuannya, fokusnya Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, Elohim Yahweh. Terus? Saya juga ingat Om Eras pernah bilang, tidak ada larangan menyebut nama Yahweh, kecuali menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Iya, benar. Terus? Saya juga pernah melihat beberapa orang menganggap atau mencap GSK sesat, karena dianggap GSK itu Yahweisme. Loh, memang Alkitab mengajarkan kita begitu kok. Nah, sekarang kamu melihat gereja-gereja yang menyerang itu gereja yang benar tidak. Pendeta-pendetanya itu benar tidak. Kamu lihat aja, ya. Terus? Selanjutnya, saya tidak mau bertanya, hanya mau sedikit usul Om. Kalau berkenan, mungkin ketika pertanyaan sudah dijawab di episode berapa, barangkali dari tim Abam bisa memberitahu seperti pertanyaan Anda sudah dijawab di episode atau episode sekian. Oh iya, cukup. Ya. Sebenarnya itu tidak perlu supaya orang mendengar semua tanya jawab di Abam supaya pintar. Ya. Jangan hanya mendengar jawaban dari persoalannya. Orang lain punya persoalan juga suatu hari bisa dia alami. Oke, terus. Itu saja Om, maaf kepanjangan pertanyaannya. Tuhan Yesus memberkati Om Eras dan seluruh keluarga, serta seluruh tim pelayanan dari Abam maju terus sukses. Dan Bapak Elohim Yahweh di dalam anaknya Tuhan Yesus memberikan kasih dan damai sejahtera senantiasa. Amin. Amin. Oke, sampai bertemu saudara-saudara di episode yang akan datang 1068. Tuhan berkati, sampai jumpa.